Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatahil jawad al-mu'in wa la tafaqahu fid din man yakhtar minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sirajul Munir dari program studi manajemen dakwah kelas 2D dengan nomor induk mahasiswa 1251320079. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Hamidullah Mahmud LCMA. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita ribuan macam rahmatnya. Imam Amudi pernah berkata, 2, 3, 4 bahkan miliaran tidak akan ada apa-apanya tanpa angka 1. Siapa angka 1 tersebut? Ialah Allah Azza wa Jalla yang menjadi pokok dari segala cabang-cabangnya. Sholawat teriring salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Nasibul Adam, Khataman Nabi wa Imamur Rasul, Nabi yang tidak pernah naik mobil Toyota, namun namanya selalu disanjung-sanjung oleh diri kita. Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Minal zulumati lan nur wa ila siratikal mustaqim. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa syafina wa maulana Muhammadin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Di sini saya ingin membawakan tema tentang menjaga flora atau menjaga alam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul anani. Qalu wa mal anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Pada hadis yang sudah dibacakan tadi ada satu kalimat yang perlu kita bedah, itu kalimat ittaqu. Ittaqu ini artinya adalah takutlah atau waspadalah kalian. Takut kepada apa? Takut kepada dua hal yang menyebabkan datangnya laknat. Di dalam kitab usul fikih, kitab As-Sulam karangan Syekh Abdul Hamid Hakim, beliau mengatakan pada kaidah 1 bab nahyi atau bab larangan. Beliau mengatakan al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Bermula hukum suatu asal larangan itu menunjukkan kepada keharaman. Lalu beliau kembali menuliskan pada kaidah pertama namun di lain bab, yaitu bab amr atau bab perintah. Beliau mengatakan al-aslu fil amri lil wujud. Bermula hukum suatu asal itu perintah itu adalah wajib. Jadi kita itu wajib takut. Kita itu harus takut kepada apa? Kepada dua hal yang menyebabkan datangnya laknat. Apa saja dua penyebab datangnya laknat itu? Tadi dikatakan pada hadis tadi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalan orang berlalu lalang atau di tempat orang berteduh. Ini nih yang harus kita jauhi. Ini adalah amr nih, ini perintah untuk kita menjauhi agar kita tidak terkena laknat. Itu kita menjauhi agar kita tidak buang hajat di jalan orang, tempat berlalu lalang, dan di tempat orang berteduh. Ada dua akibat jika dilakukannya dua hal tersebut. Yang pertama, ada kurangnya atau hilangnya rasa nyaman bagi orang lain. Lalu yang kedua, ada merusak lingkungan.
Mengapa dikatakan yang pertama ini adalah kurangnya atau hilangnya rasa nyaman bagi orang lain? Coba kita bayangkan, kita pikirkan. Ketika kita sedang berjalan di tengah jalan, kita terhenti karena ada sebuah kotoran. Apakah kita merasa nyaman? Tentu kita tidak merasa nyaman. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, merusak lingkungan. Dikatakan pada buku Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab MA, beliau mengatakan atau mengutip bahwasanya Allah itu telah mengutus utusannya untuk memperbaiki kekacauan di muka bumi ini. Lalu selanjutnya ada kata merusak setelah diperbaiki sangat dilarang daripada merusak sebelum diperbaiki. Memang merusak itu memang tidak boleh atau dilarang. Kaidah fikih mengatakan bolehnya mengambil manfaat dan haramnya menjadi perusak. Pada kitab yang lainnya, kitab Mabadi Awaliyah. Jadi kitab Mabadi Awaliyah ini sebelum kitab As-Sulam, pengarang yang sama. Pengarangnya adalah Syekh Abdul Hamid Hakim. Beliau mengatakan pada kaidah ke-40 yang berbunyi Al-Qaidatul Arba'una Al-Aslu fil Asya'il Ibah. Bermula kaidah yang ke-40, bermula suatu hukum asal itu adalah boleh atau mubah. Namun mubah atau bolehnya ini dibatasi dengan hadis Nabi yang berbunyi la dharar wa la dirar. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Tidak boleh berbuat bahaya, tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya yang lainnya. Menebang pohon, mengambil manfaat pohon boleh-boleh saja karena ada manfaatnya untuk orang lain. Namun yang tidak diperbolehkan itu adalah menebang pohon secara zalim, itu secara sembarangan, sehingga merusak rumah dari satwa-satwa liar, hingga merusak-rusak tempat makhluk itu tinggal. Lalu yang tidak diperbolehkan itu adalah mengelola hasil itu hanya untuk kesenangan pribadi atau kekayaan pribadi, rakus ibaratnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Menebang pohon boleh, cuman tidak secara sembarangan gitu. Jadi secara teratur, tidak zolim, itu diperbolehkan. Nah, jadi jauhilah perbuatan merusak lingkungan, merusak alam, mengganggu kenyamanan orang lain. Mari kita jauhi. Karena apa? Kalau kita berbuat baik, sesuatu yang baik pasti akan datang balik ke diri kita. Sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahsantum ahsantum li anfusikum wa inna asa'tum falaha. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu minkum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.